Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba berbagi video informasi untuk hari ini tanggal 9 April sekaligus mewakili untuk video besok 10 April 2023, yang mana ini adalah merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum yang dinyatakan kemarin lulus prasangga P3K Guru tahun 2022, yang mana untuk hari ini sudah bisa teman-teman untuk mengecek pengumuman final kelulusan Pascasangga P3K 2022. Karena sesuai dengan jadwal itu jatuh pada tanggal 9 hingga tanggal 10 April 2023. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengumuman kelulusan Pascasangga adalah pengumuman final. Ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus Pascasangga, maka tidak ada lagi masa sanggah dan Bapak Ibu dinyatakan untuk ikut dalam pemberkasan NIP P3K Guru tahun 2022-2023. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Bapak Ibu lulus Pascasangga, itu belum menjamin Bapak Ibu akan mendapatkan NIP P3K, karena masih ada beberapa agenda yang harus Bapak Ibu lalui. Salah satu agenda yang Bapak Ibu harus lalui adalah setelah tanggal 9-10 April besok, hari ini ya, akan ada pengumuman kelulusan Pascasangga hari ini dengan besok tanggal 10 April 2023. Setelah itu satu hari setelah tanggal 10 April, yaitu tanggal 11, itu akan dimulai pengisian DRH nomor induk P3K. Jadi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus Pascasangga hari ini dan besok itu sudah bisa memulai pengisian DRH tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 April 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pengisian DRH tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023, maka Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan usul penetapan NI P3K yang jatuh pada tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei 2023. Berarti hampir 1 bulan lebih Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Bapak Ibu perlu ketahui untuk melakukan pengecekan kelulusan Pascasangga tanggal 9 April hingga 10 April hari ini dan besok, tentunya Bapak Ibu harus login di portal sscisn.bkn.co.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi caranya Bapak Ibu klik tombol login di sini. Nah, Bapak Ibu klik tombol login, kemudian Bapak Ibu masukkan nick Bapak Ibu dan password sscisn Bapak Ibu ya. Nah, setelah nantinya Bapak Ibu memasukkan nomor induk sebagai user dan password, maka Bapak Ibu silakan klik masuk. Nah, ketika nantinya dinyatakan lulus lulus Pascasangga tanggal 9 April dan 10 April setelah Bapak Ibu masuk di portal sscisn, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan login ya, login dulu. Bapak Ibu login dulu di sini. Setelah itu masukkan nick password, kemudian masuk. Nantinya di sini dikatakan setelah peserta berhasil login akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dinyatakan lulus Pascasangga hari ini, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Seperti itu ya. Jadi tampilannya seperti ini apabila Bapak Ibu dinyatakan lulus ya, lulus pengumuman Pascasangga P3K Guru 2022 tanggal 9 April tanggal 9 dan 10 April 2023. Tampilan apabila Bapak Ibu lulus akan muncul drop down list seperti ini. Muncul keterangan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada dua menu ya, ada menu ya dan menu tidak. Ketika Bapak Ibu pilih menu ya, maka Bapak Ibu bisa lanjut untuk pengisian daftar riwayat hidup. Tetapi apabila Bapak Ibu mengklik tidak, maka secara otomatis Bapak Ibu dinyatakan tidak dan dinyatakan mengundurkan diri. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti pada saat Bapak Ibu mengecek
akun SSCSN-nya hari ini atau besok, dan tidak ada drop down list atau pemilihan, tidak ada pilihan untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup, berarti Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus pengumuman kelulusan Paskasangga Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, antara tampilan apabila dinyatakan lulus dan dinyatakan tidak lulus, seperti itu. Nah, di sini katakan jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana templatenya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Nah, itu bagi yang ingin mengundurkan diri, tapi rata-rata ya pasti tidak mau mengundurkan diri. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi ASN Bapak Ibu. Nah, di sini kita tidak usah terlalu bahas ini pengunduran diri, karena kayaknya tidak ada yang mengundurkan diri. Masa mau mengundurkan diri seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bagi peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan pemberkasan. Nah, ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi hari ini tanggal 9 April dan 10 April besok misalkan, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pemberkasan. Ya, seperti itu logikanya ya. Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka secara otomatis akan muncul tombol pengisian DRH seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul tombol pengisian DRH seperti ini. Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan. Jadi ada dua sebenarnya pengisian daftar riwayat hidup Bapak Ibu ya. Ada pengisian data perorangan dan ada yang bukan perorangan, dan itu harus diisi semua dan di print out, kemudian dibubuhi tanda tangan, kemudian diunggah kembali. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya untuk pengisian data perorangan DRH. Di sini dikatakan adalah langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Nah, saya garis bawahi dulu ini Bapak Ibu ya, karena ini saya rasa penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui ya. Ini yang di bagian di sini, kalau perlu saya tandai dengan warna merah. Ini yang warna merah, tolong ya Bapak Ibu betul-betul diperhatikan. Coba ya kita baca bersama di sini. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silahkan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda petik seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu wajib untuk berhati-hati pada saat mengisi data perorangan di DRH di SSCSN. Kenapa? Karena data yang Bapak Ibu isikan itulah nantinya data yang digunakan untuk pemberkasan CASN Bapak Ibu ya. Dan tentunya itu tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih mau mengedit, jangan dulu mengirim daftar riwayat hidup. Seperti itu kuncinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti ini kira-kira ya cara mengecek pengumuman kelulusan Paskasangga hari ini 9 April dan 10 April 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.